Al-Habib Zahar bin Ali bin Sumit. Maka kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, keluarga besar daripada Sahibul Haul Al-Alim Al-Habib Salim bin Hamid Al-Kaf beserta seluruh cucu-cucu beliau, cicit-cicit beliau, dan seluruh keluarga besar beliau. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Hasan Ibn Farouk Al-Kaf beserta seluruh para habaib-habaib yang lain, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang kuat, yang perkasa selain Allah lemah. Dialah Allah, raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh makhluk berbuat baik tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya, dan walaupun seluruh makhluk berbuat dosa tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah menanamkan dalam hati kita yaitu ba'is. Apa itu ba'is? Ba'is sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ba'is adalah dorongan yang kuat, dorongan yang menggebu-gebu, yang mengguncangkan hati, yang menggelisahkan hati, yang mendorong sang pemilik hati untuk bersegera kembali kepada Allah, mendorong sang pemilik hati untuk kembali kepada Allah, dan mendorong sang pemilik hati untuk berpaling dari dunia, kehinaan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, berpaling dari yang dimana kebanyakan manusia mencarinya, kebanyakan manusia tertipu olehnya, kebanyakan manusia terlena karenanya, kebanyakan manusia terjerumus ke dalam maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat karenanya. Ba'is mendorong kalian untuk bersegera kembali kepada Allah dan berpaling dari kehinaan-kehinaan dunia, sehingga ba'is itulah yang mendorong langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke majlis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka haul yang mulia Al-Habib Salim Ibn Hamid Al-Kaf. Banyak sekali acara-acara haul di Banjarmasin, ada haul Basiri, ada haul Guru Zaini, kemudian di daerah Kalimantan Barat ada haul Syekh Sambas, ada haul Sultan Abdurrahman Al-Gadri, ada haul Al-Habib Hussein Al-Gadri, kemudian di Jakarta ada haul Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idlus Luar Batang, haul Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang,
Hal Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Hal Habib Ali bin Husain Al-Attas, Hal Habib Kuncung. Di Bogor ada Hal Keramat Empang Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di Jawa Tengah ada Hal Haddad, ada Hal Pekalongan, ada Hal Habib Tempel di Jogja. Di Jawa Timur ada Hal Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, ada Hal Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, ada Hal Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar Banyuwangi, ada Hal Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf Pasuruan, ada Hal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil, bahkan sampai di Singapura ada Hal Al-Habib Nuh Al-Habsyi. Sering kita dengar acara hal. Apa itu hal? Saudara-saudara, hal itu secara bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, hal artinya adalah daya, yakni kekuatan, yakni upaya, daya. La haula wala, tidak ada daya upaya. Haul yang kedua maknanya sekitar atau sekeliling. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, adapun haul yang kita maksudkan pada malam hari ini adalah mengenang setiap tahunnya daripada seorang saleh, yaitu Al-Habib Salim bin Hamid Al-Kaf. Di dalam acara haul dibacakan manakib, dibacakan sejarah hidup, diceritakan bagaimana kisah hidup beliau, ilmunya, amalnya, ibadahnya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, karamahnya, sehingga kita yang duduk di majelis haul bisa mengambil iktibar, mengambil intifa, mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil ilmu, mengambil manfaat, mengambil pelajaran, mengambil kebaikan-kebaikan daripada sahibul haul, sehingga kita bisa menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai gutwah, sebagai teladan, sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Loh, terus Beb, apa dalilnya haul? Ini kan zaman sekarang ini banyak Wahabi, apalagi di Banjar ini mulai masuk Wahabi ini. Haul bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, ziarah bid'ah, habaib tidak ada, Nabi nggak punya keturunan. Nah, ini banyak ini. Saudara-saudara, kamu buka kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu kitab fatwa Habib Abdurrahman Al-Masyhur, yakni fatwa minal ulama ilmu ta'akhirin, fatwa daripada ulama-ulama mutaakhirin. Di situ ada satu hadis yang dimana ini hadis derajatnya dhaif, tapi bisa dipakai dalam fadailul a'mal. Hadis dhaif itu bisa dipakai dalam fadailul a'mal, dalam targhib, dalam tarhib, kecuali hadis dhaif tidak boleh dipakai dalam ahkamus syar'iyyah, tidak boleh dipakai dalam aqaidud diniyah. Tetapi untuk fadailul a'mal, untuk keutamaan-keutamaan beramal, untuk targhib, untuk tarhib, itu bisa dipakai. Bunyi hadisnya seperti ini. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warrakha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man warrakha mu'mina, barang siapa yang membuat sejarah hidup orang mukmin, membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah. Contoh, manusia paling beriman adalah Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang membuat sejarah hidup Nabi, sirahnya Nabi, tarikhnya Nabi, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Ibn Kathir, kemudian Al-Imam Asy-Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau-beliau para muarrikhin membuat tarikhnya Nabi, membuat sirahnya Nabi berupa kitab, ataupun para ulama-ulama, para imam, para masyayikh, para habaib yang membuat sejarah Nabi tapi berupa gawafi, berupa gafiyah, berupa syair-syair yang indah yang disusun menjadi maulid, yaitu Sayyid Ja'far Al-Barzanzi dengan maulid Barzanzinya, Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan maulid Dibanya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan maulid Simtud Durarnya, Al-Habib Umar bin Hafid dengan maulid Dia'ul Lami'nya, Al-Imam Busiri dengan Muqasidah dengan maulid Burdahnya. Beliau-beliau yang membuat sejarah hidup Nabi seakan-akan telah menghidupkan kembali Nabi Muhammad. Nah, begitu juga para aulia. Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith
Beliau membuat kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqib Imam Al-Haddad. Beliau bikin kitab manaqibnya Imam Haddad, seakan-akan beliau telah menghidupkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada cucu-cucunya Habib Salim. Habib Salim salah satu cucunya bikin sirah, bikin manaqib. Al-Habib Salim bin Hamid Al-Kaf, beliau lahir di sini. Beliau guru beliau ini, ilmu beliau, amal beliau, ibadah beliau, wara' beliau, khaufnya beliau seperti ini, akhlaknya beliau, adabnya beliau, keberaniannya beliau, mendidik murid-muridnya seperti ini, bagaimana beliau karomahnya. Orang yang bikin sejarah beliau berarti telah menghidupkan beliau, saudara-saudara. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab musnadnya, yaitu kitab Al-Firdaus. Qala Rasul, dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salihin minal kafarah. Ada lanjutannya lagi, dzikrul maut, ada dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salih minal kafarah, dzikrul maut minal sadaqah, dzikrul kubur yuqarribukum ilal jannah. Mengingat para nabi, mengenang para nabi, menceritakan para nabi, itu adalah ibadah. Dzikrus salihin, mengingat orang-orang saleh, mengenang orang-orang saleh, menceritakan orang-orang saleh, itu adalah kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita, saudara-saudara. Mengenang orang saleh, mengingat orang saleh, itu kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Loh Beb, ngapain kita harus mengenang? Ini orang sudah wafat kok, ini orang sudah meninggal, mayatnya sudah terkubur, jasadnya nggak ada, udah meninggal, ngapain kok harus dikenang-kenang? Saudara-saudara, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau bilang apa? Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, kata beliau, kita sebagai manusia yahtajul insan ila ziyarati may yubkihi wa idalam yajidhu fil ahya ittala'a ala suratihi fil amwat. Kata Imam Ibn Mubarak apa? Kita ini manusia butuh untuk apa? Butuh untuk berkunjung kepada sosok yang bisa membuat kita menangis, takut kepada Allah, ingat kepada Allah. Butuh berkunjung kepada sosok yang dimana dengan kita ziarah, dengan kita berkunjung kepada sosok itu bisa menambahkan keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita. Wa idalam yajidhu fil ahya, kalau kamu tidak bisa menemukan sosok tersebut dari kalangan orang-orang yang masih hidup, maka carilah, pelajarilah, ambillah dari kisah mereka orang-orang yang sudah wafat. Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul, itu sebutan yang bijaksana, jalan yang lurus, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran berisi kisah para nabi dan para rasul yang telah wafat, walaupun hakikatnya hidup dalam kubur. Nabi dan rasul hidup dalam kubur, tapi beliau telah wafat, tetapi kisah mereka menjadi pelajaran bagi Nabi dan para sahabat pada masa lalu, dan menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di masa sekarang, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di masa yang akan datang. Padahal itu berisikan kisah orang-orang yang telah wafat. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith dalam kitabnya Jawami'ul Kalam, beliau berkata, aqwamu ahya'in tamutul qulub bidzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bidzikrihim. Kaum-kaum masih hidup, orang-orang yang masih hidup, orangnya masih hidup, mereka masih berjalan di atas bumi, mereka masih bernafas, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa mematikan hati yang hidup. Padahal orangnya masih hidup, tapi menceritakan mereka bisa bikin mati. Sebaliknya, aqwamu amwatin, orang-orang yang telah wafat, orang-orang yang telah meninggal dunia, jasad mereka terkubur, jasad mereka hancur, nama mereka terpampang di batu nisan, mereka telah tiada, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa menghidupkan hati. Al-Habib Salim bin Hamid sudah wafat berapa tahun yang lalu, tetapi mengenang beliau, menceritakan kisah beliau bisa menghidupkan hati, saudara-saudara. Kenapa? Karena beliau adalah orang-orang saleh. Kenapa? Karena beliau minal ulama asfiya hukama, beliau orang-orang ahli hikmah, beliau para sufi,
Beliau-beliau orang-orang yang selalu menyebarkan kebaikan, yang tidak akan pernah mati ditelan zaman walaupun mereka telah meninggal dunia. Kan udah dikatakan, famal hayat illa li ahlil ilmi. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan itu hanya miliknya orang-orang alim. Al-alim hayatuhu abada. Orang alim itu hidupnya abadi selama-lamanya. Sebaliknya, wamal mautu illa li ahlil jahli. Tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang goblok. Saudara-saudara, dikatakan al-jahlu qabla mauti mautun li ahli fa'adsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Jasad orang yang bodoh sebelum mereka sebelum mati, sesungguhnya mereka telah mati. Jasad mereka belum dikubur, sesungguhnya jasad mereka telah terkubur. Ulama hidupnya selama-lamanya nggak akan pernah mati. Bukan berarti mereka nggak mati. Iya, mereka mati. A'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Diri mereka hancur, jasad mereka binasa, diri mereka mati, tetapi teladan mereka, ilmu mereka, akhlak mereka, adab mereka akan selalu abadi selama-lamanya di dalam hati. Ini para ulama. Sebagaimana ibunda Nabi Muhammad, ibunda Nabi ketika beliau berada di Abwa, Al-Abwa yakni Al-Qarya bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Sebelum beliau wafat, beliau bersyair. Apa syairnya? Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatun fa dzikri baq faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra. Kullu hayyin mayyit, semua yang hidup pasti akan mati. Ayat Al-Quran sudah bilang, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajha, segala sesuatu zat, wujud, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati, semua pasti mati. Wa kullu jadidin bal, segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Pakaian barumu tidak akan baru selama-lamanya, rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya, mobil barumu tidak akan baru selama-lamanya, daun-daun yang hijau tidak akan hijau selama-lamanya, akan ada saatnya dia menguning dan dia menjadi gugur. Saudara-saudara, semua yang baru pasti usang. Wa kullu kibarin yafna, semua orang-orang tua itu hancur, semua orang tua itu binasa. Ana mayyitatun, aku nantinya mati, aku nantinya jadi mayat. Fadzikri wa dzikri baq, walaupun aku jadi mayat tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya, mengenangku akan kekal. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Wa waladtu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi pasti akan mengenang ibunda Nabi Muhammad. Enggak bisa kamu cuma mengenang Nabi tapi enggak mengenang ibunda Nabi, tidak bisa. Tidak bisa. Setiap orang yang mengenang Nabi tidak bisa dilepaskan dari kenangan ibunda Nabi. Setiap orang yang mengingat Nabi tidak bisa dilepaskan daripada ingatan mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Cuma kurang ajarnya Wahabi begitu. Wahabi bilang bapak ibunya Nabi dalam neraka. Nah, ini orang-orang goblok ini, orang-orang nggak ngerti hadis ini. Ada satu hadis yang dimana di situ dikatakan Rasul berkata, abi finnar, ayahku dalam neraka. Itu hadis ada dua riwayat. Pertama riwayat Hammad ibn Salamah, kedua riwayatnya Ma'mar. Ini dalam ilmu hadis ada namanya tarjih hadis. Tarjih hadis itu di antara dua hadis itu nanti dicari tahu mana yang paling rajih, mana yang paling kuat. Nah saudara-saudara, Hammad ibn Salamah menurut Al-Imam Suyuti, Al-Imam Qurtubi, sahiftuh,
Hamad ibn Salamah itu apalannya buruk di masa tuanya, sehingga kalau ditarjih, kalau dibandingkan mana yang paling kuat, maka riwayat Ma'mar yang lebih kuat. Sedangkan riwayat Ma'mar tidak ada lafaz Nabi mengatakan ayahku dalam neraka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bapak ibunya Nabi, beliau berdua adalah ahlul fitrah. Ahlul fitrah itu siapa? Ahlul fitrah itu adalah orang yang hidup di masa kekosongan daripada Nabi, orang yang hidup di masa kekosongan daripada Rasul, yang dimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma kunnal mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab suatu kaum, suatu golongan, sehingga kami mengutus kepada kaum dan golongan tersebut seorang Rasul. Nah, bapak ibunya Nabi hidup mereka di masa kekosongan para Nabi, kekosongan para Rasul, dan ajaran akidah yang mereka anut adalah ajaran dan akidah Ibrahim, millata Ibrahimah hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Wahabi pakai kata-katanya Imam Hanafi. Loh, Imam Hanafi bilang kok dalam perkataannya, gaulnya Imam Hanafi. Apa gaulnya Imam Hanafi? Inna aban Nabi sallallahu alaihi wasallam mata kafiran wa Abu Talib mata alal kufri. Goblok! Ada satu huruf yang kamu hilangkan di situ, huruf mim, mim nafi, mim yang berarti tidak, itu dihilangkan sama mereka. Harusnya inna aban Nabi ma mata, tidak mati dalam keadaan kafir, dihilangin manya jadi mati dalam keadaan kafir. Imam Hanafi inna aban Nabi ma mata alal kufri, ayah Nabi tidak mati dalam keadaan kafir. Sama Wahabi mimnya dihilangin, inna aban Nabi mata alal kufri, padahal ada manya ma mata, tidak mati dalam keadaan kafir. Saudara-saudara, jangankan bapaknya Nabi, jangankan ibunya Nabi, terlalu jauh membicarakan beliau. Malik ibn Sinan, Malik ibn Sinan, waktu perang kakinya Nabi pernah tertusuk anak panah. Malik ibn Sinan, dia kecup, dia cabut itu anak panah, kemudian dia kecup, dia telan darahnya Nabi. Kata Nabi, muntahkan wahai Malik ibn Sinan. Apa kata beliau? Tidak ya Rasulullah, aku ingin darahmu bercampur dalam darahku. Apa kata Nabi? Haram jasadmu disentuh api neraka wahai Malik ibn Sinan. Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair anaknya Zubair ibn Awam, waktu Nabi habis hijamah, Nabi waktu habis bekam, Nabi bilang, ya Abdullah bin Zubair, buang ini darah bekamanku di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Dibawa sama Abdullah bin Zubair, dia lihat gak ada orang, dia minum darahnya Nabi. Habis dia minum, dia bilang, sudah aku buang ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang aman, gak bakal ada orang bisa lihat. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa ya Abdullah bin Zubair? Aku ingin darahmu bercampur dengan darahku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwasanya Abdullah bin Zubair haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Kemudian Sayyidina Ukasyah, Sayyidina Ukasyah ketika Nabi pulang dari haji wada, Nabi berkata, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, jikalau ada dari kalian yang aku pernah berbuat zalim, aku rela dikisos. Semua sahabat diam. Ukasyah angkat tangan, saya ya Rasulullah. Apa kesalahanku wahai Ukasyah? Ukasyah bilang, ya Rasulullah, dulu waktu perang, ketika engkau ingin merapatkan barisan, barisanku agak terlewat maju sedikit ke depan, sehingga kau cambuk aku ya Rasulullah. Aku ingin membalas mencambukmu ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar berdiri, Ukasyah, aku sahabat paling dekat dengan Nabi, aku yang pertama kali mengimani ketika Nabi Isra Mi'raj. Jangan kamu kisos Nabi, kisos saya saja, cambuk saya saja. Sayyidina Umar berdiri, Ukasyah, aku penggal kepalamu, jangan kau kisos, jangan kau kisos Rasulullah, kisos saya saja. Sayyidina Ali berdiri, Ukasyah, saya dari kecil bersama Nabi, saya sepupunya Nabi, saya mantunya Nabi, Nabi mengajarkan banyak ilmu kepada saya, kisos saya saja wahai Ukasyah. Nabi bilang, diam kalian semua. Wahai Bilal, ambil pecut, ambil cambuk yang biasa aku buat untuk merapatkan barisan. Pergi Bilal ke rumah. Assalamualaikum. Pintu rumah dibuka oleh Sayyidah Fatimah. Ada apa wahai Bilal? Rasulullah memerintahkan untuk mengambil cambuk. Untuk apa wahai Bilal? Ukasyah pengen mengkisos Rasulullah. Apa kata Sayyidah Fatimah? Wahai Bilal, bilang kepada Ukasyah, aku putrinya Nabi, aku darah dagingnya Nabi,
kalau dia mau kisos, biar dia kisos aku saja, asal jangan dia kisos Rasulullah. Tetap diambil itu cambuk, dikasih kepada Ukasyah. Kata Rasulullah, ayo wahai Ukasyah, kisos aku. Kata Ukasyah, ya Rasulullah, dulu aku dalam keadaan tidak pakai baju. Jadi kalau kamu aku cambuk pakai baju nggak adil ya Rasulullah. Buka bajumu ya Rasulullah. Sahabat makin marah. Rasulullah buka bajunya. Ketika dibuka bajunya Nabi, langsung Ukasyah peluk dan langsung dicium perutnya Nabi Muhammad. Ini hanya alasanku saja ya Rasulullah, agar aku bisa memeluk perutmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau kalian pengen lihat penghuni sorga, lihatlah Sayyidina Ukasyah. Malik ibn Sinan, Abdullah bin Zubair meminum darah Nabi. Ukasyah bertempel dengan kulitnya Nabi, haram jasadnya masuk api neraka. Masa bapak ibunya Nabi, yang dimana Nabi adalah darah dagingnya, masa bapak ibunya Nabi masuk dalam neraka? Saudara-saudara, ini nggak masuk akal ini. Kalau bapak ibunya Nabi masuk neraka, berarti api neraka tidak bisa memakan beliau berdua. Kalau api neraka tidak bisa memakan beliau berdua, apa gunanya neraka? Sedangkan Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak berguna dan sesuatu yang sia-sia. Nah, oleh karenanya ibunda Nabi, setiap orang yang mengenang Nabi akan mengenang ibunda Nabi. Begitu juga para ulama, begitu juga orang-orang soleh. Walaupun mereka telah wafat, tapi mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau wafat 100, 200, 300, 400, ratusan tahun yang lalu beliau wafat. Ratusan tahun yang lalu beliau wafat, tetapi demi Allah sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau akan selalu dikenang selama-lamanya. Tidak ada orang, gak usahlah di dunia, di Banjar saja, tidak ada orang dalam satu hari di Banjar ini yang tidak pernah menyebut nama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal beliau telah wafat ratusan tahun yang lalu. Tetapi kenapa beliau hidup selama-lamanya? Hidup dalam apa? Hidup dalam ratib al-haddadnya, hidup dalam wirdul latifnya, hidup dalam nasohiuddiniyahnya, hidup dalam risalatul muawanahnya, hidup dalam risalatul mudzakarahnya, hidup dalam hikamnya, hidup dalam diwan haddadnya, hidup dalam adab sulukul muridnya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai kiamat beliau hidup dalam ratib al-Attasnya. Habib Abdullah Idrus wafat ratusan tahun yang lalu, beliau hidup dalam ratib al-Idrusnya. Al-Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai kiamat beliau hidup di dalam apa? Dalam Ihya Ulumuddinnya, dalam Mukasyafatul Qulubnya, dalam Miyarul Ilmnya, dalam Bidayatul Hidayahnya. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai kiamat beliau hidup dalam Al-Gunyahnya, hidup dalam Auradul Qadiriyahnya. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Auradul Syadziliyahnya, dalam Hizbul Baharnya, Hizbun Nasarnya. Beliau hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya, beliau hidup di dalam Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Ini para ulama, ini para orang-orang soleh. Walaupun mereka wafat, walaupun mereka mati, walaupun mereka meninggal dunia, mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kebaikan, meninggalkan nasihat, meninggalkan ilmu, meninggalkan manfaat, meninggalkan teladan bagi kita orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Oleh karenanya saudara-saudara, saya wasiatkan kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, jangan kamu jauh dari ulama, jangan kamu jauh dari orang-orang saleh. Ikuti beliau-beliau para ulama, ikuti beliau-beliau para habaib, para kiai, para asatid. Jangan engkau jauh dari beliau. Saudara-saudara, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, fasa' fi ma sa'au wasyrab ma'al-gum mahum ala yahbak rabbak mithla ma qad habahum. Kata Habib Ali apa? Ikuti para ulama, ikuti para as-salafun as-salih, ikuti para ulama-ulama salaf, amal mereka, ibadah mereka, waraknya mereka, khaufnya mereka, kamu ikuti. Walaupun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau? Kamu nggak bisa mengikuti sepenuhnya. Bisa kamu mengikuti amalannya Mugaddam Tsani,
Habib Abdurrahman Segaf umur 7 tahun, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Muqaddam Thani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Muqaddam Thani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arsy-Nya Allah. Bisa kamu ikuti? Bisa kamu ikuti Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. 40 tahun sholat subuh pakai wudhu isya. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun sholat subuh pakai wudhu isya. Kamu sholat subuhnya pakai apa? Pakai wudhu duhur kalau enggak duha, saudara-saudara. Para ulama, para aulia, para salaf sholat subuh pakai wudhu isya. Al-Habib Umar ibn Zain bin Smith, Al-Habib Umar bin Zain bin Smith 16 tahun, 16 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di satu benda apapun. 16 tahun nggak pernah menyandarkan punggungnya, sekalipun tidur, tidurnya duduk. Bahar bin Smith cucunya tukang tidur, saudara-saudara. Terus kita orang habaib sekarang mau banggain datuk-datuk kita. Kamu sama kayak datuk kamu. Ajdadukum minal ulama wa antum minal juhala. Ente punya kakek ulama, entenya bodoh. Ajdadukum minas sholihin, ente punya kakek orang soleh. Wa antum minal fasikin wal fajirin wal munafikin, entenya fasik, entenya fajir, entenya munafik, entenya mabuk, entenya narkoba, ente zina, ente melacur. Kita tidak bisa ikuti sepenuhnya. Bisa kamu ikuti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, setiap hari baca la ilaha illallah 25.000 kali, ya Allah 25.000 kali, salawat kepada Nabi 25.000 kali. Bisa kamu ikuti Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, selama puluhan tahun cuma makan roti kering pakai minyak samin, saudara-saudara. Bisa kamu ikuti beliau-beliau para ulama, para salafun saleh. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. 1 kali duduk itu kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah. Keluar Batang ada hajat baru baca Yasin 40 kali. Kalau enggak ada hajat mana mau kamu ziarah. Itu beliau-beliau para ulama. Kita tidak bisa ikuti sepenuhnya, tetapi shibran bi shibrin, gaddaman bi gaddamin, shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in, sebentar demi sebentar, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak, kita ikuti beliau-beliau. Dengan mengikuti beliau-beliau, apa kata Habib Ali? Maka Allah akan mencintaimu sebagaimana Allah mencintai mereka. Maksudnya apa? Allah akan memberikan kepada kamu apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka Allah kasih rahmat, kamu Allah kasih rahmat kalau ikut mereka. Mereka Allah kasih anugerah, kamu Allah kasih anugerah. Mereka Allah kasih ilmu laduni, ilmu wahbi, kamu yang ikut mereka dikasih ilmu laduni, dikasih ilmu wahbi. Mereka dicintai oleh Allah, kamu cinta mereka, kamu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mahbubal mahbub mahbub, wa muhibbal mahbub mahbub. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Orang-orang yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Qala al-Imam Malik, muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Pecinta suatu kaum akan berkumpul bersama orang yang ia cintai. Apa yang Allah berikan kepada mereka, kamu ikut mereka, akan Allah berikan apa-apa yang Allah berikan kepada mereka juga Allah berikan kepada kamu. Mereka Allah kasih keramat, kamu ikut mereka, kamu juga dikasih keramat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, kami punya guru di Sulawesi, namanya guru tua, Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya dulu mondok di Al-Khairat, habis mondok di Al-Khairat baru saya mondok di Darul Gawad Dakwah di Al-Khairat Manado. Itu Habib Idrus tinggalnya di Palu. Beliau gurunya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau
gurunya saya punya abah juga, gurunya saya punya kakek juga, Habib Abdurrahman. Beliau Habib Idrus itu punya murid namanya Haji Amin. Ini Haji Amin taat betul sama Habib Idrus. Al Khairat itu dari kayu, di atas tempat santri, di bawah kantornya Habib Idrus. Kalau Habib Idrus panggil Amin, ini Haji Amin ada tangga, tapi dia nggak mau lewat tangga, dia loncat dari atas ke bawah langsung depan kantor. Kenapa dia loncat? Dia tidak mau membuat gurunya menunggu terlalu lama. Lewat tangga kelamaan, nggak mau buat Habib Idrus nunggu kelamaan. Ada murid-murid sini kayak begitu? Nggak ada. Akhirnya satu waktu Haji Amin ini dibawa sama Habib Idrus untuk lewat laut, dakwah lewat laut. Nah, ketika di tengah laut, imamah Habib Idrus jatuh. Ketika imamahnya Habib Idrus jatuh, ini Haji Amin nggak pakai disuruh dulu, nggak pakai disuruh. Dia lihat imamah gurunya jatuh, langsung dia loncat. Tengah laut, dia loncat. Dia ambil imamah Habib Idrus, naik lagi ke atas perahu. Itu orang yang di atas perahu melongok ngeliat dia. Kenapa melongok? Tidak ada setitik pun basah. Ternyata apa? Ternyata dia jalan di atas laut, saudara-saudara. Ini bukan orang alim, bukan wali dia. Dia bukan wali, dia bukan orang alim. Tapi kenapa Allah kasih keramat? Karena dia mengikuti sahibul karamat. Apa-apa yang Allah berikan kepada mereka para aulia akan Allah berikan juga kepada kamu kalau kamu istiqomah mengikuti mereka. Ini kamu anak-anak muda zaman sekarang enggak. Yang kamu ikuti budaya barat, yang kamu ikuti budaya orang-orang kafir, pola pikir kafir, gaya berpakaian orang kafir, gaya hidup orang kafir yang kamu ikuti. Emang benar Nabi sudah bilang 1400 tahun yang lalu. Apa kata Nabi? La tattabi'unna sanana aw sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujrat tab lattaba'tumuhum. Qila ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Kata Nabi, sungguh nanti umatku di akhir zaman akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka. Sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, mereka ikuti golongan-golongan sebelum mereka. Sekalipun golongan sebelum mereka masuk dalam lubang dob. Dob itu bukan biawak ya. Banyak orang kira dob itu biawak. Biawak itu bahasa Arabnya warrol. Kalau dob beda sama biawak. Kalau warrol, kalau biawak itu haram dimakan. Kalau dob itu hukumnya halal. Ada satu hadis yang menghalalkan memakan dob. Dob itu kadal gurun. Kadal tapi adanya di gurun pasir. Ya, kalau biawak warnanya hitam. Kalau dob itu warnanya putih-putih, putih kekuning-kuningan. Ini Habib-habib kalau yang dari Hadramut tahu itu dob. Nah, kalau biawak itu ekornya mulus. Kalau dob itu ekornya ada duri-durinya. Kalau biawak haram dimakan. Kalau dob itu hukumnya halal dimakan. Nah, saudara-saudara, Al-Imam An-Nawawi berkata, kenapa Nabi mengumpamakan seperti lubang dob? Walaupun mereka masuk dalam lubang dob, ya, kalian masuk. Imam Nawawi bilang, karena dob itu kalau bikin lubang sempit. Kalau bikin lubang sempit terus berliku-liku lubangnya. Terus kata sahabat, kila, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah kaum yang diikuti itu adalah Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Yahudi Nasrani, mereka perempuannya pakai rok mini, anak-anak perempuan kamu ikut pakai rok mini. Yahudi Nasrani homo, kamu ikut homo. Yahudi Nasrani lesbi, kamu ikut lesbi. Yahudi Nasrani disco, kamu ikut disco. Kamu mengikuti budaya mereka, pola pikir mereka, cara hidup mereka, gaya hidup mereka. Ingat, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Man tasyabbaha, yakni wazan tafa'ala, bermakna mutawaah, bukan secara langsung tidak, tetapi perlahan-lahan. Kamu nggak ikuti secara langsung, perlahan-lahan
Pertama kamu ikuti gaya berpakaiannya dulu. Habis gaya berpakaian, gaya rambutnya kamu ikuti. Habis gaya rambut, gaya telinganya kamu ikuti, bolong segini kayak toples. Terus habis gaya telinganya kamu ikuti, gaya berpakaian, cara hidupnya kamu ikuti, gaya berpikirnya kamu ikuti. Lama-lama kamu mengikuti seluruh ajaran mereka. Walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridha, tidak akan senang sehingga kalian mengikuti millah, ajaran bagi mereka. Mereka nggak butuh kita masuk Yahudi, mereka nggak butuh kita masuk Kristen, enggak. Bagi mereka kita mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti adat istiadat mereka, mengikuti budaya mereka, itu adalah suatu kemenangan yang besar bagi mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Kalau engkau mengikuti para ulama, para habaib, para kiai, orang-orang soleh, mereka dimuliakan, engkau pun akan dimuliakan. Tapi kalau yang engkau ikuti orang-orang fasik, orang-orang fajir, orang-orang munafik, yang kamu ikuti orang-orang kafir, mereka dilaknat, engkau pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan jauh dari ulama, sebab ulama golongan-golongan yang mulia. Habib Salim bin Hamid Al-Kaf yang kita hauli, beliau tidak sama dengan orang-orang yang lain. Allah sudah bilang dalam Al-Quran, apa kata Allah? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang tidak alim? Apakah sama orang-orang pintar para ulama dengan orang-orang yang bodoh? Apakah sama para ulama dengan para pejabat? Apakah sama para ulama dengan para menteri? Apakah sama ulama dengan polisi? Apakah sama ulama dengan tentara? Apakah sama ulama dengan pengusaha? Apakah sama ulama dengan orang-orang kaya? Apakah sama ulama dengan pengusaha batu bara? Apakah sama para ulama dengan para pedagang? Apakah sama para ulama dengan presiden? Maksudnya jawabannya apa? La yastawuna abada. Tidak akan pernah sama selama-lamanya. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak sama. Nggak usahlah bicara ulama, kejauhan. Saya dan kamu saja, kita santri. Saya santri, kamu santri. Kita para penuntut ilmu, saudara-saudara, yang pada malam hari ini lagi ngaji, duduk di majelis hall, ngomong ulama kejauhan. Kamu yang duduk pada malam hari ini, bukan kamunya, bukan. Saya tidak bicara kamunya. Terpal yang kamu duduki saat ini, karpet terpal yang kalian duduki pada malam hari ini. Saya Bahar bin Ali bin Smith, saya berkata, saya yang bilang, demi Allah, karpet yang kalian duduki, terpal yang kalian duduki di sisi Allah lebih mulia daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden, saudara-saudara. Kenapa? Sebab terpal yang kamu duduki, kamu penuntut ilmu. Nabi kan udah bilang dalam hadis, ad-dunya mal'un, mal'un wa ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa aliman am muta'alliman. Dunia ini hina, dunia terkutuk, dunia dilaknat, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Orang-orang yang mengingat Allah, yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah, yang lidahnya basah dengan Quran, dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat. Orang-orang yang patuh kepada Allah, orang-orang yang mengosongkan hatinya dari dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, wa aliman, dan orang-orang yang alim, muta'alliman, para penuntut ilmu. Cuma ini golongan yang mulia di muka bumi, ya Allah. Selain daripada itu, siapapun dia, apapun dia, semulia apapun garis keturunannya, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun pangkatnya, kalau dia tidak termasuk dari tiga golongan ini, orang yang berzikir, mengingat Allah, taat, bukan termasuk orang alim, atau bukan termasuk muta'allim, berarti mereka termasuk dalam dunia yang dimaksudkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tanya sama orang Banjar, ulama dengan pemerintah, jawab yang keras, ulama dengan pemerintah sama atau tidak? Jawab yang keras, sama atau tidak? Ulama dan tentara sama atau tidak? Ulama dan polisi sama atau tidak? Ulama dan menteri sama atau tidak?
Ulama dan pedagang sama atau tidak? Ulama dan pengusaha sama atau tidak? Ulama dan presiden sama atau tidak? Siapa yang lebih mulia? Siapa yang lebih mulia? Siapa yang lebih agung? Siapa yang lebih wajib dicintai? Siapa yang lebih wajib ditaati? Siapa yang lebih wajib dipatuhi? Allahu Akbar. Taat sama ulama, cuma ulama yang istiqomah, jangan ulama yang miring-miring, jangan ulama yang kebanyakan makan duit dari hasil-hasil pejabat-pejabat kotor, pejabat-pejabat zolim. Oleh karenanya terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum saya tutup, karena saya ini udah 2 hari belum tidur, saudara-saudara ya, saya sebenarnya dilarang, nggak boleh sama keluarga, sama anak-anak pondok. Udah Habib nggak usah pergi, Habib lagi sakit. Udah Habib di sini aja, nggak usah pergi ke Banjarmasin, suruh yang lain aja. Karena apa mereka larang saya? Karena mereka cinta sama saya. Tetapi saya tetap pergi karena kecintaan saya kepada kalian lebih besar daripada kecintaan mereka kepada saya. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan masih berkaitan dengan ulama. Oleh karenanya Nabi Adam alaihissalam beliau berwasiat. Apa wasiat Nabi Adam? Idza aradtum fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya. Kata Nabi Adam, anak-anakku, kalau kalian ingin melakukan suatu perkara, ingin melakukan suatu pekerjaan, dahulukan 3 perkara. Saya nggak bahas yang 2, kelamaan. Yang 1 saja yang penting yang saya bahas daripada wasiat Nabi Adam. Apa itu? Istasyirul akhyar. Yang pertama musyawarah sama ulama, musyawarah sama akhyar, orang-orang yang baik, musyawarah dengan orang-orang soleh. Apapun yang mau kamu lakukan, musyawarah dulu dengan ulama. Ini lawistasyartul malaikah fi akli minasyajarah la asyaru alayya bitarkih. Apa kata Nabi Adam? Andaikan dulu aku musyawarah sama ulama, andaikan dulu aku musyawarah sama malaikat di dalam memakan buah khuldi, aku musyawarah dulu, malaikat bagaimana ini? Saya mau makan buah khuldi, minta petunjuknya, minta nasihatnya. Andaikan saya minta nasihat mereka, maka pasti mereka akan memberikan saran untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Sayangnya dulu aku tidak minta nasihat ulama, tidak minta nasihat malaikat, sehingga aku makan ini buah khuldi dan Allah keluarkan aku dari sorga. Jadi Nabi Adam mengajarkan kepada kita, setiap melakukan apapun hendaknya kita minta nasihat dari ulama. Ustadz, Kiai, Habib, saya ini baru punya anak laki-laki, yang bagus dikasih nama siapa? Minta nasihat ulama. Ustadz, Kiai, Habib, saya baru punya anak perempuan, yang bagus dikasih nama siapa? Nanti itu Ustadz, itu Kiai, itu Habib kasih saran, kasih nasihat, kasih jawaban. Oh, nama yang sunnah itu nama yang memakai abad. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, pokoknya ada abadnya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Karim, Abdul Jabbar, Abdul Somad. Itu sunnah. Yang kedua, sunnah memakai nama para nabi dan para rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yusuf, Yahya, Zakaria. Yang ketiga, sunnah memakai nama dengan nama-namanya Nabi Muhammad. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin. Itu sunnah. Sebagaimana dalam hadis qala Rasul, tasammau bi ismi fala taknu bi kunyati. Bernamalah kalian dengan namaku, kata Rasulullah, dan jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Kunyah itu begini, contoh, Habib Salim bin Hamid, berarti nama kunyahnya Habib Salim ibn Hamid. Nah, itu kunyah. Saya Bahar bin Ali, nama kunyahnya saya ibn Ali. Atau bisa diambil dari anak, saya punya anak namanya Aliyah, berarti saya punya nama kunyah adalah Abu Aliyah. Itu nama kunyah. Jadi kata Nabi, kalian boleh memakai bernama dengan namaku, tapi tidak boleh berkunyah dengan kunyahku. Kunyahnya Nabi siapa? Abul Qasim. Nah, nanti itu ulama jelasin sunnah memakai nama-nama orang-orang soleh. Syarbini,
Syadili, Jailani, Syafi'i, Hambali, Maliki, Umar, Utsman, Ali, Abdullah, Salim, Ja'far, Hamid. Itu hukumnya sunnah. Terus itu ulama jelasin nanti hukumnya makruh memberi nama anak dengan nama-nama orang fasik. Alek, Joni, Hengki, Tobi. Ini hukumnya makruh. Haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Lata, Uzza, Rama, Krishna, Wisnu, Sinta, Hanoman. Haram. Kan banyak anak-anak Islam dikasih nama-nama dewa Hindu. Haram, tak boleh. Siapa yang ngomong? Yang ngomong bukan saya, yang ngomong kitab, yang ngomong ulama. Jadi tanya sama ulama, Ustadz Kiai Habib, saya mau nikah, yang bagus bulan apa, yang sunnah bulan apa? Tanya sama ulama, nanti mereka jawab. Oh, nikah itu sunnah bainal aidin. Sunnah apa? Menikah itu sunnah di antara dua id. Di bulan Syawal itu sunnah. Dalilnya apa? Dalam kitab Sahih Muslim, qalat Aisyah, tazawwajani Rasulullah fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Nabi Muhammad menikahi aku di bulan Syawal dan melakukan malam pertama dengan aku di bulan Syawal. Ustadz Kiai Habib, ini ada 4 pilihan. Ada si A, si B, si C, si D. Mana yang harus saya pilih buat pasangan saya? Kalau kamu tanya sama Ustadz Kiai Habib yang takut-takut istri, takut bini, mereka bilang pilih si A, atau pilih si B, atau pilih si C. Kalau kamu tanya sama Bahar bin Smith, Bahar, ini ada 4 calon, mana yang harus saya pilih? Saya jawab, nikahi 4-4-nya. Itu kalau kamu nanyanya sama saya. Besok ibu-ibu Banjar bilang, awas undang Habib Bahar lagi ya. Gak boleh undang-undang Habib Bahar. Nanti nih Habib disuruh kawin lagi nanti. Jadi tanya sama ulama. Nah, jikalau dalam memilih nama anak, memilih istri, memilih hari, tanya sama ulama, apalagi untuk memilih pemimpin. Betul? Tanya sama ulama, tanya sama kiai, tanya sama habaib. Saudara-saudara, besok tahun 2019 adalah pilpres. Betul? Yang dimana rakyat Indonesia memilih seorang presiden. Tanya sama ulama, tanya sama kiai, tanya sama habaib. Ustadz Kiai Habib, saya mau tanya apa? Jawab, besok 2019 Ustadz Kiai Habib, besok 2019 mau ganti presiden atau tidak? Mau ganti presiden atau tidak? Tanya sama ulama. Saya tanya sama orang Banjar, Ustadz Kiai Habib orang Banjar, besok 2019 mau pilih Jokowi apa tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Ustadz Kiai Habib, kenapa nggak pilih Jokowi? Ya, presiden pendusta, presiden munafik, presiden pembohong, presiden yang senang, kaya, makmur, kenyang, sejahtera di saatnya rakyat kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran semakin banyak, utang semakin banyak, pengangguran semakin banyak, memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Presiden yang kenyang di saat rakyatnya kelaparan, presiden yang senang di saat rakyatnya susah, menderita, mati kelaparan. Presiden seperti itu wajib untuk diturunkan, saudara-saudara. Tanya sama ulama, jangan sembarangan. Kemarin sudah ada hasil ijtima para ulama. Saya nggak perlu sebut siapa calon wakilnya, kamu semua udah tahu. Hasil ijtima dari ulama-ulama yang nggak bisa disogok. Hasil ijtima dari ulama-ulama yang tidak bisa disuap. Sebab ada juga ulama-ulama yang jadi anjing-anjing pejabat, banyak ini. Ulama yang jadi anjing pejabat banyak. Ulama
dekat dengan pejabat, tidak apa-apa, nggak apa-apa, tapi untuk menasehati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasehatin mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera persorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Deket pejabat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bahkan dalam sejarah diceritakan oleh Habib Ahmad bahwasanya Al Habib Abdullah Al Idrus, beliau pernah mencium kakinya sultan untuk apa? Untuk maslahat umat, untuk maslahat rakyat. Deket pejabat nggak apa-apa, tapi nasehatin mereka, berikan petunjuk kepada mereka, bukan mendekati mereka dengan tujuan dunia, mengharap sebagian hartanya, sebagian pangkat, sebagian jabatan, tahta dan kekuasaan. Oleh karenanya minta nasihat sama ulama-ulama yang lurus, yang nggak bisa dijual, yang nggak bisa dibeli, yang nggak bisa disogok, yang nggak bisa disuap. Nah, saudara-saudara, dalam fikih itu ada namanya ahlul halli wal aqdi. Apa itu ahlul halli wal aqdi? Dalam kitab dijelaskan, halun itu artinya yang membatalkan, memutuskan. Aqdun artinya yang mengangkat, yang mensahkan. Berarti ahlul halli wal aqdi orang yang punya hak untuk membatalkan, memutuskan, mengangkat atau mensahkan. Siapa mereka? Ahlul halli wal aqdi dusyauka wassatwa warra'yi watadbiri fil bilad. Gauluhu ahlul halli wal aqdi dusyauka minal ulama warruasa alladzina yaltafan nas haulahum. Dijelaskan dalam kitab, ahlul halli wal aqdi adalah orang-orang yang punya kekuatan, kekuasaan, pandangan, peraturan dalam satu negeri, yang dimana mereka manusia mengelilingi mereka dari golongan ulama, tokoh masyarakat dan pembesar-pembesar masyarakat. Nah, kemarin beliau-beliau para ulama yang istiqomah yang berada di bawah komando Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab telah menentukan presiden, telah menentukan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh umat. Oleh karenanya saya Bahar bin Ali bin Smith, saya santri, saya ajak semua para santri yang ada di sini, para pemuda-pemudi Islam yang ada di Kalimantan Selatan, kita para santri, kita para pemuda-pemudi wajib taat kepada ulama, wajib turut kepada ulama. Besok 2019 saya ajak kalian semua, mari sama-sama kita menangkan siapapun calon yang diusung oleh para ulama, menangkan mereka walaupun harus berdarah-darah, saudara-saudara. Saya tanya pemuda-pemudi Kalsel, siap menangkan calon pilihan ulama? Siap menangkan calon capres dan cawapres yang diusung oleh ulama? Siap menangkan calon yang diusung oleh para ulama? Siap berkorban untuk memenangkan calon yang diusung oleh para ulama? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab kenapa? Saudara-saudara, kamu tahu kursi-kursi kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena ketidakikutsertaan kita para santri dan para ulama. Banyak sekarang kiai, ustadz, habib, santri, udahlah, nggak usah ngurus urusan politik, udah biarin aja siapa kayak mau jadi presiden. Kita mah santri udah ngaji aja, ngaji Alfiyah, ngaji Fathul Mu'in, ngaji Bughya, ngaji Minhaj, Mutola'ah, Murojaah, Hifdzul Mutun, baca Quran. Nggak peduli dengan urusan politik, nggak peduli dengan urusan pemerintah. Ulamanya dakwah sana, dakwah sini, hayo rahmatal alamin, nggak peduli. Sehingga bangku-bangku kekuasaan dipegang oleh pejabat-pejabat yang zalim. Betul. Kenapa? Karena ketidakikutsertaan kita para santri. Saudara-saudara, dulu Indonesia, dulu belum ada tentara, belum ada polisi, belum merdeka negara Indonesia, belum ada merah putih, belum ada Pancasila, belum ada presiden. Yang ada pondok-pondok pesantren, yang ada majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, para habaib, para kiai, para ustadz,
para guru-guru, para santri-santri, mereka berjuang bersama-sama dengan rakyat. Mereka mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah. Mereka mengangkat senjata untuk memerdekakan negara Indonesia. Mereka santri-santri zaman dulu, malam, tengah malam, mereka megang pulpen, megang pena, tengah malam bersimbah air mata, rasa takut kepada Allah, air mata kecintaan kepada Allah. Itu malam. Siangnya bukan megang pulpen, siangnya bukan air mata takut, bukan bersimbah air mata. Malam memegang pena, malam mereka bersimbah air mata, siang mereka mengangkat pedang, bersimbah darah, berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, saudara-saudara. Waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi, jadi santri yang berjuang. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada kamu pemuda-pemudi Islam, tanamkan dalam hati kamu ruh-ruh para santri-santri zaman dahulu. Jadikan mereka sebagai teladan kalian, uswah kalian, qudwah kalian. Ikuti bagaimana semangat mereka untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kalian para santri, para pemuda-pemudi Islam, satu-satunya harapan Indonesia. Indonesia berada di ujung tombak. Kalian harapannya, wahai para pemuda-pemudi Islam. Sebab kenapa? Banyak dari para ulama, banyak dari para pejabat-pejabat perangkat negara yang bisa dibeli. Mereka 9 naga, 9 Cina kaya itu, Taipan cukong-cukong, ataupun Amerika, ataupun Australia, mereka orang-orang negara-negara lain yang ingin merampas harta rakyat, yang ingin merusak Indonesia, yang ingin menghancurkan Indonesia, yang ingin memiskinkan rakyat. Banyak yang mereka bisa beli. Ustadznya bisa mereka beli, betul. Kiainya bisa mereka beli, betul. Habibnya bisa mereka beli, betul. Presidennya bisa mereka beli, betul. Menteri bisa mereka beli, betul. Polisi bisa mereka beli, betul. Partai bisa mereka beli. Bahkan partai Islam ada yang partai luarnya hijau, dalamnya merah. Partai semangka, saudara-saudara. Luarnya hijau, luarnya Islam, tapi dalamnya merah, saudara-saudara. Nah, mereka mengira semua rakyat itu bisa dibeli. Mereka kira semua bangsa, semua Islam Indonesia bisa dibeli. Mereka lupa bahwasanya di Indonesia masih tegak berdiri kami, para pemuda-pemudi Islam, kami, para santri-santri Indonesia. Demi Allah, kami, para pemuda-pemudi Indonesia. Mereka lupa, mereka lalai. Hei kalian, para pengkhianat bangsa, hei kalian, para pejabat yang zalim, demi Allah, kami pemuda-pemudi Islam, kami para santri-santri Indonesia, kami tidak akan pernah bisa dibeli sampai datangnya hari kiamat. Yang hak akan kami sampaikan hak, yang batil akan kami sampaikan batil. Semakin kalian bungkam mulut kami, akan semakin kami teriakkan kebenaran. Wahai para pengkhianat bangsa, demi Allah, kami pemuda-pemudi Islam, kami bersumpah selama kami masih berdiri di tanah Indonesia, selama kami masih bernafas di tanah Indonesia, wahai para pemudi Islam, selama darah kita masih merah, putih, tulang kita, kalian para musuh-musuh agama, kalian para musuh-musuh bangsa, saksikanlah kami pada malam hari ini. Kami bersumpah, kami berjanji, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, maka selama itu juga kami para santri, kami pemuda-pemudi Islam akan berada di barisan paling depan, berkorban untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya umat Islam, kalau siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Rasulullah, siap bela Quran, siap bela ulama. Kalau musuh datang, lawan apa lari? Lawan apa lari? Musuh datang, lawan apa lari? Lawan apa biarkan? Musuh datang, bawa senjata, lawan. Bawa senjata, senjata, senjata. Bawa tank, lawan.
bawa tank, bawa gas air mata, nanti kamu di penjara, lawan di penjara, orang Banjar di penjara, dibunuh, siap berdarah, siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. mudah-mudahan Allah menangkan umat Islam. Siapapun yang hina Islam Allah hinakan, siapapun yang hancurkan Islam Allah hancurkan, siapapun yang ingin merusak Indonesia Allah rusak dan Allah hancurkan serta Allah binasakan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, alhamdulillah 11 tahun lalu saya buka majelis taklim. 4 tahun lalu saya buka pondok pesantren. Dari 11 tahun lalu saya buka majelis, 4 tahun saya buka pondok pesantren. Alhamdulillah saya bersyukur tidak ada 1 peser pun uang pemerintah masuk dalam majelis pondok atau dalam perut saya, saudara-saudara. Ini saya bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini saya harapkan kepada seluruh hadirin, karena saya bikin pondok itu nggak pakai proposal, saya bikin pesantren haram jadah terima bantuan dari pejabat, nggak mau saya. Kalau saya mau terima bantuan dari pejabat, oh saya pakai emas itu lantainya, saudara-saudara. Berapa banyak pejabat datang bawa duit ratusan miliar, saya bilang bawa pulang, duit pian kada laku di sini, nggak laku. Oleh karenanya saudara-saudara, pada kesempatan yang mulia ini saya ajak semua hadirin yang hadir, muslimin muslimat, untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Habib, saya susah, ulun orang miskin, Beb. Sedekah nggak nunggu kaya. Saya kasih tahu sama kamu, tunggu dulu, tunggu nanti sambil qasidah. Saya kasih tahu sama kamu semua, dulu ada namanya Habib Abdullah Al-Idrus, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Samsis Sumus, yang ngarang Roti Pal Idrus. Beliau kaya raya. Beliau itu kalau turun dari kuda naik karpet merah. Beliau setiap datang tamu dihitung tamunya ini naik berapa anak tangga. Kalau tamunya naik 5 anak tangga dipotongkan 5 ekor kambing. Kalau tamunya naik 3 anak tangga maka dipotongkan 3 ekor kambing, saking kayanya. Satu waktu datang tamu, berapa anak tangga? 7, dipotongkan 7 ekor kambing. Ini tamu heran, luar biasa ini Habib. Setiap ada tamu yang datang dihitung anak tangga. Kalau tamunya naik 3 tangga berarti dipotongkan 3 ekor kambing. Saya nggak pernah nemu Habib dermawan kayak begini. Habaib tuh begitu. Akhirnya saudara-saudara, kata Habib Abdullah, kamu salah, ada yang lebih kaya dari saya. Saya mah nggak ada apa-apanya, ada yang lebih kaya. Saya punya adik namanya Husain. Coba kamu lihat dalam hatinya, waduh, kalau kakaknya aja kayak gini, gimana adiknya yang lebih kaya? Didatengin Habib Husain. Ketika didatengin, kaget dia, rumahnya gubuk. Terus datang ke situ, cuma disediain apa? Kopi setengah gelas kopinya, sama roti kering setengah. Mari silahkan. Ini orang kaget, katanya kaya, kok cuma ngasih kopi setengah, roti kering setengah. Habis dia minum udah, oh ini pemanasan kali ini. Ditunggu nggak keluar-keluar, cuma itu aja udah. Akhirnya sudah, beliau pulang ke Habib Abdullah. Habib bohongin saya. Kata Habib, adiknya Habib lebih kaya, kok coba dikasih kopi setengah roti kering setengah. Apa kata Habib? Kamu tahu saya punya ratusan ekor kambing, saya cuma potong 4 ekor untuk kamu. Adik saya, harta yang dia punya pada hari itu, kopi 1 cangkir sama roti kering 1 biji. Setengah cangkir dia kasih untuk kamu, setengah untuk dia dan keluarganya. Roti kering dia bagi 2, setengah untuk kamu, setengah untuk dia dan anak-anaknya. Dia lebih kaya dari saya karena bisa memberikan setengah hartanya untuk kamu.
Jadi sedekah nggak harus nunggu kaya. Contoh, kamu punya uang 100.000. Contoh, kamu punya uang 100.000. Saya punya uang 10 juta. Saya sedekah 1 juta. Kamu punya uang 100, sedekahnya 50. Kalau nominal kan saya lebih banyak. Tetapi kaya dan dermawannya, kamu lebih kaya dan dermawan. Kenapa? Cuma punya uang 100, tapi bisa menyedekahkan setengahnya. Saya punya uang 10 juta, tapi cuma 1 juta doang. Kamu punya 100, tapi bisa memberikan setengah hartanya. Oleh karena itu orang sedekah, ya, itu nggak bakal susah. Kamu sedekah, kamu nggak bakal susah. Enggak sedekah juga nggak bakal kaya kamu. Justru semakin kamu keluarkan, semakin kamu akan mendapatkan balasan dari Allah. Kamu tahu Rabi'atul Adawiyah, satu waktu Rabi'atul Adawiyah menyedekahkan sebuah piring makanan. 1 piring makanan dia sedekahkan. Pagi, siang datang orang bawa 8 piring makanan untuk beliau. Kata beliau, saya tidak mau. Loh, ini hadiah untuk kamu. Enggak, saya tidak mau. Akhirnya maghrib datang bawa orang-orang bawa 10 piring, baru beliau mau. Aneh kan? Siang orang datang ngasih 8 piring ditolak. Ketika maghrib orang datang ngasih 10 piring diterima. Orang-orang nanya kenapa? Kata beliau, tadi pagi aku menyedekahkan, mengeluarkan 1 piring di jalan Allah. Nah siang itu yang datang 8. Sedangkan Allah udah bilang kamu mengeluarkan 1, Allah balas 10. Ini yang datang 8 berarti bukan dari Allah. Maghrib 10, ini baru datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ganjaran kamu keluarkan malam ini 100.000, Allah balas 1 juta. Kamu keluarkan 1 juta, Allah balas. Tidak ada. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tanya sama kamu, di Indonesia anjing sama kambing banyakan mana? Jawab, anjing sama kambing banyakan mana? Kok bisa banyakan kambing? Kambing tiap Idul Adha, bentar lagi ini Idul Adha, itu kambing dipotong jutaan ekor dikorbankan. Harusnya kan banyakan anjing. Anjing nggak pernah dikorbanin. Kambing tiap tahun jutaan, puluhan juta dikorbanin. Justru kambing semakin dikorbanin nggak makin berkurang, malah makin banyak. Anjing enggak dikorban-korbanin, justru sedikit, nggak banyak-banyak. Seperti itu juga harta. Semakin kau korbankan, semakin banyak akan kau dapatkan. Dan terakhir, sebelum kita baca qasidah sambil panitia bawa kardus, ya ingin saya jelaskan. Di Jakarta itu banyak habib-habib palsu. Paham kamu? Nah di Banjar juga ini saya lihat banyak habib-habib palsu. Habib-habib palsu yang bikin rusak nama habaib. Datang ke haji-haji, beli tongkat 15.000 Pak Haji. Ini tongkat Sunan Ampel ini. Ini 1 miliar saya jual ke Pak Haji. Ada yang asli, ada habib asli yang begitu, ada juga yang palsu. Nah, karena begitu banyak merajalela habib-habib yang palsu, saya jelaskan dikit aja tentang orang-orang yang mengaku sebagai habaib. Saudara-saudara, habaib itu bid'atur rasul, darah daging Nabi, anak cucunya Nabi. Aduh panjang itu kalau mau dijelasin. Intinya saja, yang menjadikan seseorang habib itu bukan muka. Ada orang hidung mancung bisa jadi habib? Gak bisa. Habib didapatkan bukan dengan muka yang ganteng, putih, mancung. Habaib, sayyid, syarif tidak bisa didapatkan dengan harta yang banyak. Ada orang punya uang banyak, karena harta yang banyak langsung dia jadi habib. Nah, habaib tidak juga didapatkan dengan ilmu yang banyak. Ada satu ustadz, kiai, guru, ilmunya tinggi sampai di langit. Oh, kalau ilmunya tinggi langsung jadi habib gitu? Enggak. Bahkan dikatakan dalam syair, seorang alim apabila dia gila, dia tidak lagi disebut alim. Ya, ulama gila disebut ulama enggak? Ulama gila disebut ulama tidak? Habib gila tetap dipanggil habib. Karena walaupun dia gila nggak hilang. Karena apa? Karena zat darah dagingnya Rasulullah. Jadi yang menjadikan seseorang habib itu bukan muka. Ada orang mukanya nggak mancung, mukanya sama kayak kamu pesek, tapi habib.
punya darah dagingnya Rasulullah, garis keturunannya nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus apa hukuman bagi orang-orang yang seperti itu? Dalam hadis qala Rasul, man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang tidak bernasab kepada nasab bapaknya, maka itu orang dilaknat, terlaknat, dilaknat oleh Allah. Orang kan kalau ngaku Habib berarti nggak ngakuin bapak aslinya, iya kan? Nah ini orang mal'un, ini orang dilaknat ini. Dalam hadis yang lain, manidda'a ila ghairi abihi fahuwa ya'lam annahu ghairu abi fal jannah alaihi haram. Barang siapa yang mengakui orang lain sebagai bapaknya atau mengakui nasab lain sebagai nasabnya, ente alkohol ngaku asegaf, yang satu alkalin ngaku alkaf, mengakui nasab lain sebagai nasabnya, mengakui orang lain sebagai bapaknya, sedangkan dia tahu, bukan enggak. Kalau dia enggak tahu enggak dosa, dia tahu bapak itu bukan bapaknya, dia tahu nasab itu bukan nasabnya, tapi dia akui, maka sorga baginya haram. Kalau haram masuk sorga berarti masuk mana? Kalau haram masuk sorga berarti masuk mana? Ada orang datang, Beb Bahar, kenapa? Ana semalam mimpi ketemu Rasulullah. Terus Rasulullah ngasih ana gelar apa? Al-Idrus. Beb, iya kenapa? Ana semalam mimpi apa? Ada cahaya. Terus dia bilang ana ini segaf. Oh, ente dapat nasabnya itu dari mimpi. Iya Beb, dari mimpi. Kalau ente dapatnya dari mimpi, ngakunya juga lewat mimpi. Betul? Dapat Al-Idrus dari mimpi, dapat asegafnya dari mimpi, dapat bin Semitnya dari mimpi. Kalau dapatnya dari mimpi, ngakunya juga lewat mimpi. Jangan sembarangan ngaku-ngaku habaib, dipikir enak kalau jadi habib. Jadi habib nggak enak. Kamu berbuat dosa satu, habib bikin dosa dua. Kamu pikir enak jadi habaib? Al-Habib Ali bin Ja'far As-Segaf, ahli nasab, beliau sudah bilang, kamu cukup menjadi umat Nabi itu udah enak, udah nikmat jadi umat Nabi. Ngapain mau ngaku-ngaku jadi habib? Makanya kamu baca kitabnya Abuya, kalau nggak Syarafu Ummatil Muhammadiyah, itu yang menjelaskan tentang apa kemuliaan umat Rasulullah. Kamu baca itu kitabnya Abuya Maliki. Udah enak jadi umat Rasul, pakai mau ngaku-ngaku habib. Tidak ada. Ilmu nasab itu ada mardudun nasab, ada maktuun nasab, ada maskukun nasab, ada majhulun nasab. Oh banyak itu. Maka jangan sampai ngaku-ngaku habaib. Jadi umat Nabi udah enak. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita di Banjarmasin, Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, wabil khusus keluarga besar daripada sahibul hal Al-Habib Salim bin Hamid Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya anak-anak salehah, alim, alimah, jajiah, abid, abidah, zahid, zahidah, wari'ah. Amin ya rabbal alamin. Sambil kita bersalawat, yang punya harta keluarkan hartanya semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, ayo sahabut dufuf semuanya. Salatullah salamullah. Yang pakai sorban, yang punya sorban pakai sorban aja. Salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibis Rasulillah bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang keras ilahi
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بنا المطالب منا ودفع مسات عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, dan negara tercinta kematian murah harganya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami demi Allah rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju ayo terus maju, pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah rela binasa demi agama. Wahai prajurit walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur, takkan mundur walau satu langkah. Allahumma nas'aluka khairal as'ala wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thakkil mawazana wa haqiq iman wa anta maulana fa nusrana kamil kafirin. Amin. Allahumma arham sayyidina al-habib sahibul hawl habib Salim bin Hamid bin al-Kaf fa innaka khairal rahimin وانصره فإنك خير الناصرين. آمين. له فتوحة الأرشية ورحمة والبركة والمغفرة. آمين. وشرفه وكرمه برعية سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حجاب له من النار وستر له من النار وعفا عند الحساب. اللهم يدعى من بركاته وأسراره وأنواره وأولو منافعته وكرامته في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين